Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ingin membahas suatu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien saya, baik yang berkunjung ke praktek maupun di YouTube gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, "Dok, saya habis cabut gigi, kok masih sakit ya?" Setelah ditanyakan, "Kapan cabut giginya?" Ada yang bilang baru kemarin, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang juga sudah 1 minggu, seperti itu ya. Jadi sahabat Dentalia perlu tahu salah satu efek samping yang disebabkan dari pencabutan. Pencabutan gigi itu ada beberapa efek samping, mulai dari yang ringan, sedang, bahkan sampai yang berat. Nah, sekarang kita bahas ya, yang paling sering terjadi itu kalau yang ringan itu biasanya ada rasa sakit setelah pencabutan. Kalau yang pencabutan normal-normal saja, tidak ada komplikasi, tidak ada efek samping, biasanya tidak sakit, tidak terjadi pembengkakan, tidak ada pendarahan, seperti itu ya. Giginya yang sudah dicabut itu lukanya sembuh sempurna dalam 1 minggu, itu salah satu tanda bahwa penyembuhan lukanya normal. Pencabutannya tidak ada komplikasi, tetapi ada beberapa kasus yang ada efek sampingnya. Apa saja sih itu? Kalau yang ringan itu biasanya sakit, misalnya 1-2 jam setelah pencabutan, setelah obat biusnya hilang. Obat biusnya itu rata-rata hilang reaksinya, ada yang 1 jam sudah hilang, ada bahkan yang 3 jam sudah hilang, atau bahkan ada yang lebih dari 3 jam masih belum hilang. Nah, itu tergantung dari banyak hal. Salah satunya yang menyebabkan obat anestesinya itu, obat biusnya itu tidak segera hilang, bisa karena jenis obatnya. Jadi obat anestesi itu macam-macam ya. Ada yang cepat bereaksi tapi cepat hilang. Ada juga yang cepat bereaksi tapi lambat hilangnya. Ada juga yang lambat reaksinya dan lambat juga hilangnya, atau bahkan lambat reaksinya tetapi cepat hilangnya. Nah, itu macam-macam ya jenisnya, jadi tergantung jenisnya juga. Kemudian yang menyebabkan obat anestesi itu hilang cepat atau tidak itu tergantung kondisi tubuh juga. Kalau kondisinya asam, ada keradangan biasanya cepat hilang. Jadi reaksinya lambat tapi dia cepat hilang. Kalau yang bagus itu cepat reaksinya tetapi durasinya lama. Jadi kita mengerjakannya enak, maksudnya enak itu kita tidak buru-buru seperti itu ya. Tidak 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 terkejar waktu. Jadi tidak buru-buru dokternya. Jadi kita bisa melakukannya dengan normal gitu ya, tapi bukan yang santai banget, enggak ya. Nah, jadi efeknya salah satunya sakit. Sakitnya itu setelah beberapa jam atau bahkan besoknya kadang masih sakit. Nah, apa sih yang menyebabkan rasa sakitnya itu selain obat anestesinya dan keradangannya itu juga tergantung dari faktor traumanya. Traumanya itu maksudnya sulit endaknya pencabutannya, karena kalau pencabutannya sulit, biasanya traumanya lebih besar. Mungkin sama dokternya pencabutannya, tekniknya mungkin lebih kenceng gitu ya, lebih keras mencabutnya kayak gitu, butuh tenaga yang lebih banyak, atau mungkin alat bantunya, alatnya yang untuk mengangkat giginya itu juga lebih banyak. Kadang-kadang juga ada yang sampai apa istilahnya itu dicongkel gitu ya, atau diungkit. Itu pakai alat tertentu, jadi diungkit sampai agak dalam, biasanya traumanya lebih besar. Kemudian selain itu traumanya juga biasanya di tulangnya. Tulangnya itu ada keretakan atau bahkan patah nggak sih tulang pelindung giginya itu. Nah, itu juga menyebabkan salah satu sakitnya lebih lama. Dan tidak hanya sakit, yang kedua efek sampingnya bisa menyebabkan pembengkakan. Pembengkakannya itu salah satunya itu, ada trauma yang lebih besar. Jadi karena keradangan. Mungkin kalau teknik yang dulu itu ya kadang sampai dipalu gitu ya, pakai palu seperti palu gitu, atau jika tidak ada dibur misalnya. Dan biasanya kalau operasi itu traumanya lebih besar biasanya daripada pencabutan yang ringan gitu ya. Nah, itu salah satu yang menyebabkan sakit atau bengkak. Kemudian,
efek samping yang lain adalah pendarahan. Pendarahannya tadi juga banyak faktor yang menyebabkan ya, bisa penyakit sistemiknya pasien, punya hipertensi seperti itu, atau sedang bengkak dipaksa dicabut itu juga menyebabkan pendarahan. Jika kondisinya normal, pencabutannya normal, penyembuhannya juga normal, pendarahannya juga normal, biasanya darah akan berhenti dalam waktu kurang rata-rata 12 menit. Kurang lebih seperti itu. Tetapi jika lebih dari beberapa jam terjadi pendarahan, itu sudah termasuk pendarahan. Apalagi yang pendarahannya hebat, itu harus segera kontrol ke dokter gigi. Nah, itu salah satu efek samping yang paling sering ya. Kemudian ada juga dry socket. Nah, dry socket ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Dry socket itu apa sih? Lukanya, luka bekas pencabutan giginya tadi harusnya kalau dia sembuh sempurna, dia akan menutupkan. Nah, pada saat dia kena dry socket, terjadi infeksi pada daerah soketnya atau lubang bekas pencabutannya, lubangnya itu kering. Karena itu disebut dry socket. Jadi soketnya itu kering, keringnya itu kenapa? Karena tidak ada bekuan darah yang menutup lubang itu, sehingga kumannya yang masuk gitu ya. Itu salah satu dry socket. Di video saya sebelumnya sudah ada ya tentang dry socket. Yang paling sering seperti itu. Nah, salah satu juga yang menyebabkan efek samping yang disebabkan oleh pencabutan gigi itu rasa kebas, rasa anestesinya berkepanjangan, atau rasa tidak mati rasanya dia sampai beberapa hari, kadang-kadang seperti itu. Itu salah satu efek dari obat anestesinya. Dan ada juga yang sampai menyebabkan paralisa, tidak merasa gitu ya. Mati rasanya itu berkepanjangan. Jadi tidak bisa merasakan sakit atau ya kebas gitu ya, rasanya masih tebal gitu. Nah, itu bisa juga karena teknik suntikannya, itu juga bisa salah satu efek samping atau bahkan terjadi kerusakan pada sarafnya. Tapi itu sangat jarang banget ya. Nah, jadi itu ada beberapa efek samping mulai dari yang ringan sampai yang berat. Dan kalau yang sampai berat banget itu biasanya terjadi infeksi. Infeksinya itu sampai menyebabkan pembengkakan, pembengkakannya besar sampai kadang-kadang nggak bisa buka mulut seperti itu ya. Jadi salah satu efek sampingnya tidak bisa buka mulut dengan leluasa gitu ya karena masih ada infeksi. Nah, itu kalau sudah seperti itu sahabat Dentalia jangan menunda-nunda untuk kontrol ke dokter gigi. Jadi supaya segera ditangani dan diberi antibiotik untuk menghilangkan infeksinya tadi. Kemudian ada juga yang bisa menyebabkan kematian dari pencabutan itu. Itu efek samping yang paling berat ya, yang sampai fatal. Pencabutannya sebenarnya bukan proses pencabutannya ya yang menyebabkan dia kematian, tapi kondisi sistemiknya. Mungkin karena hipertensi, contohnya ya, hipertensi dipaksa dicabut, pendarahannya luar biasa, tidak bisa dihentikan, sehingga kekurangan darah banyak, tidak segera ditransfusi, tidak segera dirujuk, tidak segera diberi pertolongan, tidak segera dijahit, seperti itu ya. Itu salah satu teknik untuk menghentikan pendarahannya. Kemudian eh, salah satunya juga yang sampai menyebabkan kematian karena pendarahan tadi, karena sedang bengkak. Karena sedang bengkak, ya, di video saya sebelumnya mungkin sudah pernah dibahas ya, kenapa waktu bengkak, waktu sakit tidak boleh dicabut, salah satunya itu menyebabkan efek yang paling fatal itu menyebabkan kematian karena yaitu pendarahan yang luar biasa tadi. Jadi sahabat Dentalia perlu memahami dan juga mewaspadai diri sendiri, jangan sampai memaksakan, bahkan jangan sampai memaksa kepada dokter. Kadang-kadang pasien tuh ada yang bilang, nggak apa-apa lah dok, eh, dicabut aja supaya nggak sakit. Nanti kalau mati saya juga nggak nuntut. Ya memang kalau pasiennya udah mati memang nggak nuntut, tapi kan secara moral kita itu melakukan suatu tindakan bertentangan ya, bertentangan karena tidak mengutamakan keselamatan pasien. Jadi seperti itu ya, sahabat Dentalia.
Jadi biar sama-sama paham, supaya sama-sama tahu dan tidak memaksakan untuk dicabut. Jadi itu salah satu efek samping dari cabut gigi yang paling sering. Ada juga efek sampingnya itu yang jarang sih, cuman itu perlu diwaspadai, yaitu alergi. Pada saat alergi pada obat tertentu, misalnya obat anestesinya, itu kadang juga menyebabkan shock anafilaktik ya, karena terjadinya alergi seperti itu. Jadi sahabat Dentalia itu kalau mau cabut gigi perlu diperhatikan, benar-benar diperhatikan apa saja yang boleh dan tidak boleh. Seperti itu ya sahabat Dentalia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.